Temen curhat, temen ngegosip ya dia. Gitu. Iya. Seru banget. Enggak pernah romantis biasa aja. Enggak, dia mah gak romantis orangnya. Tapi justru romantisnya bentuknya seperti ini. Iya betul. Iya, dengan saling setia, saling mendengarkan ketika ada yang bercerita, itu romantis yang luar biasa. Tapi sekarang ngomong sesuatu dong sama istri. Istri tadi udah loh. Ngomong apa? Apa aja? Ya, Bun. Makasih udah udah Jadi gini Kena berhubung saraf, saya Pak. kejang, kena saraf. sarap, Pak. 3 hari saya nggak ingat siapa-siapa termasuk suami. 4 hari baru ingat. Ya, Setelah melahirkan, ya. 4 hari baru ingat. beberapa memori hilang. Gak ingat sama sekali. Makanya saya bingung. 4 hari di rumah sakit baru ingat sama suami. Boleh suaminya ikut sini. Jadi ngeblank. Ya pokoknya gak ingat siapa-siapa aja. Jadi ada keluarga atau saudara gitu yang ngejenguk di rumah sakit saya nggak tahu. Ingat 4 hari udah di rumah sakit aja. Padahal saya kondisi sadar karena suami. Ya, Tapi saya gak ingat. apa kabar Kang? Betul, 4 hari katanya nggak inget siapapun, tapi dalam kondisi sadar. Sadar pas saya masuk ke ruang NICU, pas dia melek tuh, saya nyamperin, Bun gimana sehat? Dia bilang, siapa ya? Gitu. Akhirnya saya tanya ke dokter, dok ini kenapa kok istri saya nggak kenal sama saya? Kata dokter, Bapak siap-siap aja nanti tolong beli obat saraf katanya. Karena sedikit sarafnya karena jatuh dari kamar mandi itu. Itu anak pertama, Anak pertama. kondisi seperti itu, melihat isi tiba-tiba nggak kenal. Air ketuban pecah jam 5 sore, dia dioperasi jam setengah 12 malam. Itu juga saya harus ngambil keputusan, harus tanda tangan karena kalau misalkan nggak tanda tangan, dokter udah nyerah kata nggak akan operasi. Karena takut kenapa-kenapa. Akhirnya saya yaudah bismillah. Apapun yang terjadi, terjadi. Apapun yang terjadi ya. Wah, Alhamdulillah. kebayang ya. Terus ketika istri ketemu gak ingat. Sampai 4 hari. Ya. Tapi tetap ngerawat. Saya masih jenguk, ngasih makan. Sampai ya gimana ya. Susah sih ya dijelasin. Mau ngomong apa ke suami? Iya. Makasih udah sabar mau ngerawat bunda dalam kondisi apapun. Susah senang kita hadapin bareng-bareng. Kita berjuang sendiri dari nol. Gak ada bantuan dari siapa-siapa. Kita berusaha sendiri buat bangkit. Buat jadi orang sukses. Apapun yang terjadi kita harus tetap semangat. Biar jadi orang sukses. Saya ngebayangin jadi suaminya, kepala rumah tangga. Senang sekali istrinya akhirnya melahirkan anak pertama. Kembar pula. Dikasih cobaan, ujian. Kabar gembira itu kan mau berbagi dengan istri ya. Istri tiba-tiba gak kenal itu kayaknya nyes banget. Ya sampai ya udahlah saya tungguin aja terus di rumah sakit sampai dokter beberapa kali manggil keluarga Ibu Nova ya tolong beli obat saraf terus aja gitu. Ketika pertama inget momennya gimana? Waktu di ruang apa ya, ruang perawatan kalau nggak salah. Ingat aja, oh ada Abi gitu. Nah ketika pas tahu dia udah inget, Ya alhamdulillah. bahagia banget. Ya Tapi efeknya sampai sekarang jadi kadang-kadang lupa. Ya, lupa kadang nama juga kadang lupa kalau misalkan kenalan sama orang. saya kadang misalnya ingat berapa hari orang, lupa cuma aja kadang namanya. Sama saya juga asal daerah peserta aja saya lupa-lupa. Iya kan banyak. Sering banget. Itu mah karena faktor U. Makasih loh Mbak. Tapi ya gitu jadi gampang lupa. iya, Maaf tadi saya bercanda soal tanggal pernikahan ya maaf ya. gak apa-apa.
Udah biasa jadi bahan bercandaan aja udah. Kita mah udah best ya. Temen curhat, temen ngegosip ya dia. Gitu. Iya. Seru banget. Nggak pernah romantis biasa aja. Enggak, dia mah gak romantis orangnya. Justru romantisnya bentuknya seperti ini. Iya betul. Iya, dengan saling setia, saling mendengarkan ketika ada yang bercerita, itu romantis yang luar biasa. Tapi sekarang ngomong sesuatu dong sama istri. Istri tadi udah loh. Ngomong apa? Apa aja? Ya, Bun. Makasih udah udah 10 tahun ini udah sabar. Ya walaupun dulu 5 tahun ke belakang kita susah, kita pindah-pindah ya kontrakan sampai sekarang gitu ya. Intinya ya makasih lah ya udah sabar buat nemenin saya sama anak-anak. Oke. Tadi disebutkan katanya 5 tahun terakhir kondisi kurang baik. Ya, Apa yang terjadi? saya nganggur. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya kerja, saya nganggur. Bidang apa sebelumnya? Saya kerja selalu di bidang kuliner. Sampai sekarang alhamdulillah punya usaha kuliner. Oke, sebelumnya usaha Sebelumnya di saya orang. usaha kuliner, kerja akhirnya diberhentiin. Terus saya nganggur selama 2 tahun, posisi anak saya baru 2 tahun yang kembar. Aduh, Sampai pernah satu malam itu benar-benar nggak makan, nggak minum. Betul lah. Pokoknya itulah. sampai seperti itu. Ya, Ya. Itu titik terendah. titik terendah. Sampai saya pernah jalan sekitar ada 20 km ya. Enggak, 10 lah. Untuk mau nyari uang. Dari rumah, kan rumah kita di Kabupaten A. Di Cibung Bulang, dia jalan dari situ sampai ke kota. Kota. Cari Iya, karena kita nggak ada punya kendaraan sama sekali. sampai sekarang belum ada kendaraan. Udah punya beberapa kali, cuman kita jual aja. buat modal sama bayar kontrakan. Terus membantu suami sebagai apa? Saya bantu ngolahin dagang aja. Dagang apa sih? Dagang kikil. cungkring Cungkring itu apa kikil. sih? Cungkring ini kalau dari Jawa ya Cungkring bukan kayak kurus. Iya, cungkring tiris. cungkring ini jadi singkatan cungur kering. Jadi dulu pakai moncong sapi, kalau sekarang pakai kulit sapi, dipakai lontong, pakai tempe, Bawa nggak? Ada di belakang. sengaja. Bawa, serius. Mana bawa? Serius. Kayak apa? Kayak rujak cingur gitu ta? Kayak rujak cingur Bunda, cuman dia pakai bumbu kacang. Rujak cungir. Kalau di Bogor itu terkenal Bunda. Cungkring namanya. Ya, Cungkring kalau di Jawa Timur itu rujak cingur. rujak cingur. Ya. Cuman Sapi. biasanya kan pakai petis ya Iya, kalau di betul. Jawa ya. Betul. Mana. Ini Cungkring. enak banget. Cungkring. Sini. Wow, enaknya. Ini enak banget. Cungkring. Jadi ada lontongnya ada. Lontong, tempe, kikil, pakai bumbu kacang. Harusnya itu tempenya kering, berhubung kita ngegorengnya pagi jadi agak melempem. Oh ini lihat ininya tuh. Ini kulit sapi ini. Iya. Coba ditata. Gimana. Oh iya ya, hampir sama kayak